Hermanto Tanoko. Siapa yang tak kenal owner brand air murni Cleo serta cat Avian? Yap, beliau adalah Hermanto Tanoko yang merupakan pengusaha dan masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2020 nomor 39 dan Forbes 2021 nomor 11. Hermanto yang lahir di Malang 17 September 1962 merupakan anak dari Sutikno Tanoko yang merupakan sosok pengusaha visioner, smart, bekerja keras yang smart dan ulet. Pada tahun 1962, orang tuanya menyewa gang bekas kandang ayam di Jalan Pecinan Kecil seluas 1,5 x 9 meter untuk tempat tinggal bersama 5 orang anak. Di tahun itu juga, sang ayah mengayuh sepeda dari Singosari ke Malang setiap hari untuk membeli dan menjual hasil bumi. Kemudian, pada 1962, menyewa lahan seluas 1,5 x 13 meter di Jalan Wetan Pasar 73 Malang untuk merintis toko cat yang nantinya merupakan cikal bakal pabrik cat Avian. Toko cat berkembang pesat sehingga tahun 1964 ayahnya sudah bisa membeli tanah dan membangun rumah di Jalan Kebalen 87 Malang. Sosok Ibu Suryani Tanoko yang tidak bisa diam dan juga bekerja keras membuka toko kelontong 87 di depan rumah mereka. Pada usia 5 tahun, Hermanto Tanoko telah diajari orang tuanya untuk berinvestasi dengan cara ditawari untuk membeli tepung terigu di toko 87 yang harganya akan naik dengan menggunakan uang angpau yang didapat setiap perayaan Imlek. Karena itu, setiap hari Hermanto jadi aktif bertanya mengenai harga barang dagangan mama, lalu jika sudah naik, dijual dan berinvestasi barang lain yang harganya mau naik. Sehingga jiwa bisnisnya sudah ditempa sejak usia dini. Kemudian, di usia 8-12 tahun, Hermanto sering diajak ke toko cat ayahnya. Ia diajarkan product knowledge dan berbagai benefit cat yang ayahnya menjadi agen, sehingga Hermanto selalu menawarkan cat yang ayahnya menjadi agen kepada para pelanggannya. Lalu, pada usia 14 tahun, ada apotek di sebelah rumah yang dijual dan akhirnya dibeli oleh ayahnya. Hermanto menjaga apotek setelah pulang sekolah, dan sejak saat itu ia memiliki mimpi bahwa apoteknya harus jadi apotek paling ramai di Malang. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, Hermanto mempelajari kekurangan dan kelebihan apotek kompetitor agar mempunyai strategi yang tepat untuk bisa meraih mimpinya. Mulai dari berapa harga dan keuntungan apotek lain, dan durasi untuk melayani pelanggan, hingga melengkapi kekurangan apotek miliknya. Pengalaman yang tak terlupakan bagi Hermanto adalah saat pukul 4 sore ketika apotek sedang sepi, ia mengerjakan PR sekolah, akan tetapi kebetulan sore itu sang ayah datang dan langsung marah ketika melihat Hermanto sedang mengerjakan PR bukannya fokus mengelola apotek. Pabrik cat Avian dirintis ayahnya pada 1 November 1978 dengan dibantu 18 karyawan dan gedung seluas 800 meter persegi saja. Kemudian, saat Hermanto berusia 19 tahun di tahun 1982, beliau memutuskan untuk menikah dengan Sandrawati Yusuf. Kemudian, beliau diminta sang papa untuk membantu mengelola pabrik cat Avian. Pada tahun 1986, untuk memenangkan persaingan dengan perusahaan cat PME yang sudah besar, Hermanto memutuskan untuk berinvestasi 3 reaktor resin dari Korea Selatan dan terbukti secara cost dan kualitas, Avian bisa mendukung peningkatan omset yang luar biasa. Pada tahun 1998, Avian juga berhasil melalui krisis karena tetap mempertahankan reputasi dan integritas dengan tidak memiliki hutang mata uang asing ke bank. Ini adalah prinsip yang diajarkan oleh ayahnya, agar tidak berhutang dalam mata uang asing, karena kita berbisnis di Indonesia, maka uang yang didapatkan adalah mata uang rupiah. Dalam perjalanannya, tak mungkin mulus-mulus saja. Tetap saja ada kesalahan yang pernah dilakukan akibat ekspansi berlebihan ke bisnis yang belum dipahami. Kini,
ia menjadi seorang konglomerat dari Ten Corp yang memiliki lebih dari 15.000 karyawan. Ten Corp terdiri 8 subholding, 38 bisnis usaha, ratusan perusahaan, dan brand produk. Perusahaannya juga telah mendapat ratusan penghargaan baik nasional maupun internasional loh. Dan kini, Avian telah menjadi perusahaan publik atau TBK pada tahun 2021. Meski omsetnya kini telah mencapai jumlah triliunan, akan tetapi Hermanto tetap hidup dengan gaya hidup sederhana. Jika ke kantor, ikut berbaur makan di kantin karyawan. Menu makanan yang menjadi favoritnya adalah rujak, pecel, soto, dan rawon. Selain itu, beliau juga tak pernah berhenti belajar karena dengan belajar akan membuat kita lebih berwawasan dan semakin dekat dengan kesuksesan. Passion yang dimiliki oleh Hermanto Tanoko berada pada bidang business development, lean and integrated operations, product development, strategy marketing and branding, new business development. Beliau kini sedang mengelola channel YouTube Hermanto Tanoko Podcast yang berjumlah kurang lebih 100.000 subscribers. Tujuan dari dibangunnya channel tersebut untuk berbagai insight manajemen, rencana bisnis dan investasi, serta bisnis keluarga bersama tokoh-tokoh inspiratif sukses agar para milenial bisa mencapai mimpinya. Dengan kemampuan leadership dan pengalaman bisnisnya, Hermanto Tanoko juga sering diundang menjadi pembicara talk show dan webinar seperti di banyak perusahaan, universitas, bank, hingga para motivator ternama di Indonesia. Generasi muda, mari kita belajar lebih banyak melalui kisah dan pengalaman Bapak Hermanto Tanoko dalam berbisnis serta investasi untuk masa depan yang lebih baik. Jangan takut untuk mencoba, serta jangan takut gagal, karena setiap perjuangan yang kita lakukan akan ada hasil yang menyertai. Inilah perjalanan Ten Corp dari awal hingga kini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.